kalau misalkan di sini kan hanya satu sel aktif aja ya yang dipilih. Nah, kalau misalkan ada rentang sel yang kita pilih, misal seperti ini, gitu ya. Jadi yang aktif ini dari rentang sel ini sampai sini. Menyebutnya berarti dari F11, di sini F11, kemudian sampai titik 2, G15. Jadi kalau misalkan Excel itu, kalau misalkan kita menuliskan rentang itu pakai titik 2. Seperti itu. Jadi di sini F11 titik 2 G15 untuk menuliskan rentangnya. Kalau nantinya kita menulisnya di rumus gitu ya atau di fungsinya. Nah, lalu di sini kita mengenal menu-menu ya yang hampir sama seperti di eh, Word maupun presentasi, namun ada menu yang berbeda yaitu formula yang berisi fungsi-fungsi built-in di Excel-nya. Nah, lalu di sini kita sudah memasukkan isiannya ya seperti ini. Kemudian di sini kan ada nama yang melebihi batas kolomnya ya. Nah, ini supaya dia tidak melebihi batas kolomnya, teman-teman ada dua cara ya. Bisa yang pakai wrap text. Jadi tulisannya dia akan turun mengikuti ukuran dari kolomnya atau kita bisa mengatur si kolomnya supaya lebih lebar kayak gitu. Nah, teman-teman untuk melebarkan kolom juga bisa tinggal ditarik gini atau bisa di titik dua, klik dua kali seperti ini atau bisa diklik kanan ya. Jadi kita blok dulu si kolomnya, klik kiri, lalu klik kanan, kemudian kita pilih yang kolom width. Nah, di sini ukurannya yang sedang aktif di sini yaitu 19,93. Kita bisa atur misalkan ukurannya menjadi 25 gitu ya lebarnya. Nah, maka dia akan berubah menjadi lebarnya 25 seperti ini. Begitu juga untuk kolom-kolom yang lain. Misalkan teman-teman udah langsung mau menyamakan ukurannya ya semua kolomnya, jadi tinggal diblok aja. Kemudian bisa ditarik seperti ini atau yang klik kanan yang kolom width tadi. Seperti itu. Kemudian data peserta di sini kan dia masih dituliskannya di A1 ya. Tapi kita maunya si tulisannya itu di tengah-tengah sini. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang namanya merge kolom ya atau merge baris. Jadi di sini ada yang namanya merge and center, yang mana kita menggabungkan beberapa kolom atau baris atau beberapa sel ya menjadi satu sel besar. Dan di sini ada center, yaitu membuat tulisannya menjadi rata tengah atau center. Jadi kalau misalkan kita klik di sini, maka dia akan muncul menjadi satu sel besar dan dia akan rata tengah seperti itu. Di pilihannya di sini juga ada ya teman-teman, ada merge and center, ada merge across, sama merge cell dan unmerge. Kalau merge across ini berarti dia akan menggabungkan sel-sel pada baris yang sama ya. Misalkan seperti ini ya. Ini kan ada tiga baris ya yang kita pilih. Tiga baris, kemudian kita mau menggabungkan baris-barisnya atau yang menggabungkan kolom-kolomnya. Misalkan seperti ini Mas Terus. Nah, maka dia akan tetap menjadi tiga baris, tapi kolomnya akan jadi satu. Kayak gini. Jadi yang awalnya tadi ada tiga kolom, sekarang ada satu kolom, tapi barisnya tetap ada tiga. Kayak gitu. Untuk mengembalikan hasil merge-nya, teman-teman bisa mengaktifkan atau memilih yang unmerge. Nah, maka dia akan kembali seperti semula. Kalau misalkan di Word, kita kan pilihnya yang split kolom atau sel ya. Nah, kalau di sini tinggal pilih yang unmerge aja. Kemudian kalau merge cell berarti dia sama seperti yang merge and center, tapi tidak dibuat rata tengah.
Oke, kemudian di sini kita tuliskan ya. Sebentar ya, teman-teman. Ya baik, kita lanjutkan teman-teman. Jadi tadi kita terakhir mengisi tema pelatihan ya. Misalkan di sini operator, komputer, media gitu ya. Kemudian di sini junior, grafik, desainer. Lalu di sini network administrator. Nah, kalau misalkan ini masih kurang lebar gitu ya, bisa teman-teman sesuaikan lagi aja, tinggal ditarik ke kanan gini. Nah, lalu domisilinya, misalkan nama kotanya atau nama daerahnya atau alamatnya dituliskan di sini. Nah, kalau misalkan nomor telepon, kemarin kita sempat bahas ya, kalau misalkan kita bisa nih nulisnya pakai tanda petik kayak gini ya di depannya, kemudian 08 seperti ini. Nah, nanti dia akan tetap ketulis si nolnya. Tapi teman-teman juga bisa nih diubah menjadi numberingnya, tipe data, format datanya, teman-teman bisa pilih yang teks. Misalkan kita blok dulu ya, kolom mana aja yang mau kita ubah jadi teks, seperti ini. Kemudian kita tuliskan nomornya. Nah, maka dia tetap ada nolnya ya di depan. Kalau misalkan kita lihat di yang baris pertama yang kita buat, ini tetap ada nolnya, tapi kalau di formula barnya dia ada tanda petiknya di depan. Kalau misalkan kita yang pakai teks, dia tidak ada tanda petiknya di depannya. Seperti itu.
Nah, lanjut ke tanggal lahir. Nah, kalau misalkan tanggal lahir, kita identik dengan formatnya itu pakai date ya, teman-teman. Jadi di sini kita buat dulu, lalu kita pakai yang date. Bisa yang short date atau long date. Seperti ini, kemudian kita masukkan misalkan 13/2/2000 gitu ya. Nah, ini teman-teman juga bisa adjust ya, apa aja yang mau ditampilkan. Misalkan kita klik yang ke arah panel ke bawah, kemudian dia nomor format. Lalu di sini kalau misalkan teman-teman pakai yang lokasinya yang Indonesia, berarti dipilih Indonesia. Tapi kalau misalkan dipilih teman-teman mungkin yang tempat lain bisa disesuaikan aja ya, sesuai kebutuhan. Kemudian di sini kita bisa pilih apakah dia uh, menambahkan tanggal, bulan, tahun aja atau hari, atau bulannya pakai yang pakai gimana atau lainnya. Itu disesuaikan aja seperti ini. Nah, kalau dia muncul tanda gambar kerja ini berarti kemungkinan ukuran polanya itu kurang lebar ya. Jadi tinggal tarik aja jadi lebar kali dia akan lihat di atasnya, tidak yang ada gambar lagi seperti ini. Nah, kalau misalkan kita pilih di sini apa di apartemennya, dia akan tetap tanggal yang kita masukkan tadi. Tapi kalau kita udah setting di sini apa yang ditampilkan, maka dia munculnya besar harinya. Untuk menuliskannya di sini juga cuma masukkan tanggalnya aja seperti semula. Nah, nanti dia akan menyesuaikan juga. Jadi kuncinya kita pilih yang date tadi, kemudian nomor format di sini. Nomor format, kemudian kita pilih date, lalu kita pilih tipenya seperti apa. Misalkan mau pakai Indonesia, berarti bisa pilih Indonesia. Tapi pilihannya di sini nggak mesti sama ya teman-teman. Ada yang ada harinya, kadang ada yang nggak ada harinya, atau harinya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi tiap versi, tiap Excel berbeda-beda. Oke, seperti itu untuk pengisian datanya. Ya, mungkin sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu, teman-teman. Bentar ya.